ngerasa kayak belum siap, belum cocok gitu buat renungan. Tapi saya yakin dan saya percaya kalau Bapak Gembala atau Ko Andre mungkin sudah memilih kita untuk masing-masing kita untuk pelayanan. Saya yakin dan saya percaya itu dari tuntunan Roh Kudus juga ya. Jadi hari ini ya kita tahu ya hari-hari ini hari-hari masa yang sulit, masa yang menurut saya pribadi itu cukup menakutkan ya, cukup mengkhawatirkan dan cukup tidak enak gitu ya. Karena kan hari-hari ini yang saya alami itu cukup berat karena memang di perusahaan saya juga ada beberapa orang gudang, walaupun itu di Margo kan saya masih puji Tuhannya saya kerja masih di Perak sini di kontrakannya sementara. Ya saya bersyukur sama Tuhan kalau misalnya yang kebanyakan yang kena itu memang orang gudang belakang di Margo sama orang sales-sales luar kota. Jadi saya tuh memang saya juga khawatir karena saya tuh ketemu sama sales-sales luar kota itu hampir setiap Jumat sama Sabtu karena mereka kan pulang dari luar kota semua. Jadi saya tuh kadang-kadang juga was-was gitu ya. Pokoknya setiap hari Jumat sama Sabtu saya tuh pasti langsung pakai masker. Gimana pun caranya di kantor tuh kan memang gerah gitu ya. Meskipun ada kipas atau ada AC, tapi tetap aja kalau pakai masker tuh kan sumuk gitu. Rasanya nafas aja nggak enak gitu. Tapi saya bersyukur sampai detik ini, sampai hari ini juga saya masih dikasih kesehatan sama Tuhan, saya masih dikasih tidak ada gejala-gejala apapun, batuk pilek apapun juga nggak ada gitu ya. Jadi saya bersyukur sama Tuhan dan pasti teman-teman yang ada di sini juga pasti ngerasain lah rasanya itu kita mau pergi-pergi sekarang aja itu nggak enak gitu, harus pakai masker. Kita pergi-pergi itu biasanya mungkin kalau saya pribadi ya, saya tuh nggak pernah bawa hand sanitizer. Kalau sekarang itu di tas tuh harus ada hand sanitizer gitu ya. Kan untuk menjaga supaya tangan kita itu kalau habis megang apa itu kita pakai hand sanitizer gitu. Dan saya mengalami sendiri tuh merasa rasanya tuh susah kok. Aduh rasanya kok hidup sekarang ini kok rasanya lebih ribet ya. Padahal dulu itu kita tuh tanpa masker, dulu itu kita tuh bisa nafas, dikasih gratis oksigen sama Tuhan. Kita itu harusnya dulu tuh mungkin kita kurang bersyukur ya. Makanya Tuhan tuh Tuhan izinkan ada kondisi seperti ini untuk kita tuh lebih meratapi gitu ya, lebih bersyukur lagi sama Tuhan bahwa apa yang ada sekarang itu pasti Tuhan sudah izinkan gitu ya. Jadi sedikit juga kesaksian saya di kantor saya ini kan beberapa minggu yang lalu memang sudah menganu standar di kantor bahwa semua orang di kantor harus rapid test. Saya sudah sampai 2 kali rapid test, itu memang diizinkan juga sama Tuhan. Ya memang yang kedua sih yang sakit, karena yang pertama itu masih pakai alat. Kalau yang kedua itu saya manual gitu, jadi dituju sama orang gitu. Jadi lumayan sakit gitu. Tapi saya puji Tuhan selama 2 kali rapid test itu hasilnya juga negatif, nggak ada reaktif sama sekali atau apa. Puji Tuhan gitu ya, walaupun saya ketemu sales dan segala macam dari luar kota, tapi Tuhan masih sertai, Tuhan masih lindungi saya gitu. Tapi nggak sampai situ, ternyata perusahaan saya tuh bikin standar baru gitu untuk karyawan-karyawannya, untuk semua karyawan, kebetulan UP Surabaya karena memang mungkin lebih banyak yang kena ya, UP Surabaya untuk swab. Dan saya mikir, waduh swab ini biayanya aja berapa gitu. Saya tuh pernah dengar dari orang gitu ya, untuk biaya swab sendiri itu 2 juta lebih gitu. Tapi saya tuh nggak dengar dari teman-teman saya kalau misalnya itu dibayani sama kantor. Tapi ya udahlah, kalau memang itu harus saya jalani ya saya jalani. Tapi ternyata puji Tuhan itu biayanya semua ditanggung sama kantor. Dan memang rasanya tuh deg-degser ya, gimana gitu ya. Kan namanya rapid test di tangan aja sakit, apalagi dimasukin alat-alat gitu di hidung kita, di tenggorokan kita. Jadi pas saya datang gitu ke tempat ke Parahita Lab-nya, saya tuh kan ada hidung saya ini kan rapuh. Kalau misalnya hidung saya ini
kesenggol atau apa itu kadang-kadang tuh mimisan gitu loh. Jadi saya habis mandi gitu kadang-kadang moro-moro keluar mimisan, kadang kan kaget sendiri gitu. Nah saya tuh sampai ngomong sama si susternya, "Sus, bisa nggak lewat tenggorokan aja, soalnya hidung saya tuh rapuh, kalau misalnya kena apa namanya, kena benda-benda tajam takutnya mimisan." "Oh enggak, ini apa namanya, relax aja, apa namanya, kalau misalnya kamu relax gak bakal sampai ketusuk kemana-mana kok." Dan ternyata swab itu bukan cuma satu hidung atau satu tenggorokan aja, tapi ternyata itu hidung kanan kiri sama tenggorokan juga dimasukin alat gitu. Dan puji Tuhan semua Tuhan tuh lancarkan semuanya, dan saya minta doa supaya hari Senin jam 4 sore saya ngambil hasilnya, semoga negatif dan gak ada gejala-gejala yang aneh-aneh lagi. Ya, jadi perusahaan saya aja gitu kan menaikkan standar ya supaya karyawannya itu aman sama gitu ya halnya dengan kehidupan kita gitu. Di kondisi yang new normal ini, kita itu juga harus memiliki standar-standar baru dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi yang saya dapatkan gitu selama saya merenungkan hari-hari saya di kantor, hari-hari saya di rumah gitu, saya merenungkan bahwa tema kita pada hari ini adalah new normal, new standard. Jadi pasti semua teman-teman yang ada di sini tuh pasti menginginkan suatu perubahan dalam kehidupan kita. Pasti menginginkan kita itu dapat promosi yang terbaik di kehidupan kita gitu ya, walaupun dalam pekerjaan atau mungkin dalam kuliah, mungkin bisa jadi mahasiswa berprestasi dan segala macam. Pasti kita masing-masing gitu ya pengen gitu dipromosikan oleh Tuhan gitu, dan bukan promosi yang hadir dari dunia gitu ya. Sama-sama mari kita buka dalam Matius 5 ayat yang ke-41. Saya akan bacakan ya. Matius 5 ayat yang ke-41. "Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil." Nah, dalam ayat yang satu ini kenapa sih kita itu disuruhnya itu padahal cuma 1 mil gitu. Tapi di ayat ini itu kita malah disuruh untuk berjalan bersama dengan dia itu sejauh 2 mil. Ada yang ngerti nggak maksud dari ayat ini? Bisa angkat tangan mungkin. Kenapa sih kok kita disuruhnya 1 mil tapi kok kita harus berjalan sejauh 2 mil? Tiffany tahu nggak maksudnya apa? Ime mungkin, nggak tahu. Ya wes lah. Lumayan benar ya jawabannya Tiffany gitu. Jadi kalau kita mau menanamkan standar baru dalam kehidupan kita gitu ya. Kalau menurut pengertian saya sendiri bahwa orang yang ingin mendapatkan promosi dari Tuhan dan adalah orang-orang yang mau melakukan sesuatu yang terbaik dan semaksimal mungkin, kalau bisa lebih dari apa yang ditugaskan dari mereka gitu ya. Misalnya dalam pekerjaan, kita tuh harusnya dalam sehari itu bisa mengerjakan A, B, C. Tapi kenapa kalau misalnya mungkin waktunya A, B, C itu cukup itu dalam setengah hari aja udah selesai gitu. Kenapa kita nggak menanamkan standar yang baru gitu? Kalau kita bisa mengerjakan A, B, C, D, itu pasti kan bos kita, itu pasti atasan kita, itu pasti memandang kita, kok anak ini pinter ya dalam sehari aja bisa ngerjain ini itu gitu. Padahal karyawan-karyawan yang lain tuh nggak seperti itu gitu kan ya. Jadi orang-orang yang mau berani melangkah itu pasti mau melakukan yang semaksimal mungkin untuk pekerjaan Tuhan gitu ya. Bahkan orang-orang mau melakukan ini tuh
biasanya orang-orang yang tulus itu tidak memikirkan berapa sih upahku, tidak memikirkan berapa sih yang bakal aku dapat, keuntungan berapa sih yang aku dapat gitu ya. Biasanya orang-orang yang seperti inilah yang akan dipakai oleh Tuhan, dan orang-orang yang seperti inilah yang akan dipromosikan oleh Tuhan. Dan sangat susah gitu ya mendapatkan orang-orang yang mau untuk dengan rela hati, mau dengan tulus hati mengerjakan semuanya tanpa mendapatkan upah atau tanpa mendapatkan apa yang kita inginkan gitu ya. Saya percaya bahwa di gereja ini pun pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sini pasti dalam bentuk apapun itu, pelayanan misalnya tembak suhu di depan atau pelayanan sound system dan segala macam, pasti saya percaya bahwa pelayan-pelayan di sini nggak memikirkan upah apa sih yang aku dapat, upah surga atau upah material dan segala macam. Itu saya yakin dan saya percaya bahwa di tempat ini nggak ada seperti itu ya, nggak ada perhitungan gitu untuk Tuhan. Dan orang-orang yang memiliki hati untuk menetapkan standar yang baru dalam kehidupan itu pasti akan membuat orang lain dengan kondisi yang tidak mau berkembang akan semakin kelihatan gitu ya. Misalnya karena zaman-zaman sekarang ini kan zaman-zaman yang sudah maju gitu ya, zaman-zaman yang sudah berkembang, semuanya pakai digital, apalagi sekarang karena ada COVID ini, orang-orang ini kan gereja offline semua, jadi mau nggak mau online semua, mau nggak mau kita harus nonton di YouTube, kita harus orang gereja yang menampilkan di YouTube kan pasti harus pintar, yang megang kamera lah, yang megang LCD lah, itu semua kan harus pintar gitu ya. Misalkan gitu, saya nggak mau menyinggung siapa-siapa, menyinggung adik saya aja ya. Misalkan gitu, Michael, dia kan bagian sound system gitu ya. Kalau misalnya dia di belakang itu nggak punya ketulusan hati, nggak punya rasa ingin tahu gitu, apa sih tombol ini itu untuk apa, tombol ini itu untuk apa, pasti dia nggak akan maju-maju gitu. Dia nggak mau menentukan satu standar untuk dia itu maju satu langkah lebih baik gitu ya. Pasti hasil dari semua rekaman-rekaman yang ada di YouTube, pasti suaranya ada yang ketinggian lah, ada yang kekerasan lah. Biasanya kan kalau misalnya orang-orang yang memang mau memaksimalkan dirinya lebih lagi atau menentukan standar yang baru dalam kehidupan dia, pasti dia akan mengkoreksi dirinya gitu, melalui melihat hasilnya, melihat hasil tayangannya itu seperti apa, kurang apa ya, apa pergeseran kameranya itu kurang smooth atau gimana, itu kan kita harus belajar lebih lagi gitu. Ada lagi gitu, misalnya gitu, saya kan kurang bisa memegang LCD gitu, terus saya harus pegang LCD. Saya kan belum menentukan standar yang terbaik untuk saya bisa ditempatkan di LCD. Saya belum belajar lebih lagi dalam ngetik di belakang gitu ya. Pastinya kan WL sama singer, kalau misalnya saya yang megang di belakang, pasti mereka kayak kalau misalnya ada yang nggak inget lagu gitu, pasti kan mereka bingung, aduh iki liriknya mana, kok nggak muncul-muncul. Saya pribadi kadang-kadang juga jujur ya, kadang-kadang tuh agak jengkel gitu kalau misalnya WL kok nggak keluar-keluar gitu ya LCD-nya. Padahal kan kita tuh sebenarnya mau sungguh-sungguh gitu, tapi kan kadang sebagai manusia gitu ada lupanya gitu ya kalau misalnya tentang lirik-lirik lagu. Jadi menurut saya kita harus memiliki standar yang baru dalam kehidupan kita supaya kita tuh tahu apa tujuan hidup kita ke depannya, tahu pelayanan kita itu kepada Tuhan itu harus maksimal dan semaksimal mungkin kita bisa memuliakan nama Tuhan gitu ya. Dari situ kita tuh seharusnya bisa menentukan standar apa yang harus kita pegang supaya hasilnya maksimal, melebihi yang diharapkan. Seperti ayat yang tadi kita baca ya, itu kan jelas bahwa kita itu disuruhnya berjalan 1 mil, tapi di sini dijelaskan bahwa berjalanlah bersama Dia sejauh 2 mil. Jadi Tuhan tuh menginginkan kita untuk kita tuh lebih dari apa yang kita bisa, karena Tuhan tuh tahu talenta kita masing-masing gitu ya. Tuhan tuh ingin kita tuh mengembangkan talenta kita lebih dan lebih lagi gitu. Yang kedua adalah
orang yang mau mendapatkan promosi dari Tuhan adalah orang yang dapat menjadi terang untuk sekitarnya ya. Sama-sama kita buka dalam Filipi 2 ayat 14 sampai ke 16. Saya bacakan ya. Filipi 2 ayat yang ke 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saya ulangi ya, Filipi 2 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Orang yang menjadi terang itu pasti akan menerangi semua orang yang ada di sekelilingnya ya, dan membuat orang di sekitarnya itu tidak melakukan dan membuat seseorang itu yang di sekitarnya yang mungkin kurang gitu ya, pasti akan kelihatan gitu ya. Sama halnya itu dengan kita, jika kita tuh melakukan kesalahan terus kita sembunyi-sembunyikan terus menerus, sebenarnya itu nggak ada ujungnya gitu ya, karena Tuhan pun itu sudah lihat kalau kita itu melakukan kesalahan, kalau kita itu menipu Tuhan gitu ya. Orang yang akan mengetahui mana yang bekerja dengan semaksimal mungkin, dan orang akan mengetahui mana orang yang mungkin asal-asalan, ya wes pokoknya aku megang kamera, ya wes pokoknya aku megang LCD, pokoknya liriknya itu ganti gitu kan. Nggak seperti itu ya yang Tuhan inginkan gitu. Kalau kita melakukan hal-hal yang tidak tulus, maka orang-orang yang di sekitar kita itu juga akan tahu gitu ya. Dan mungkin nggak kelihatan secara kasat mata gitu ya, tapi pasti waktu sendiri ya yang akan membuktikan bahwa kita itu melakukannya tuh secara asal-asalan, secara seenaknya kita sendiri gitu ya. Juga kita itu janganlah kita itu meremehkan tanggung jawab kita sekecil apapun tugas kita gitu ya. Yang saya dapatkan gitu bahwa kalau misalnya nih saya kan megang termogan di depan. Kadang-kadang tuh mungkin orang-orang di sekitar kita atau mungkin yang lainnya gitu berpikir, yang mungkin sebel gitu ya, ngapain sih di termogan gitu di depan gitu. Kan pasti ada yang beberapa orang yang kelihatan dari raut mukanya mungkin risih dan segala macam. Padahal menurut saya pekerjaan yang sekecil itu aja itu tuh penting gitu. Kalau misalnya orang yang masuk sini dengan suhu badan yang tinggi, kita kan nggak tahu mereka itu bawa virus apa gitu. Dan yang berhadapan langsung sama mereka dahulu adalah kita yang bawa hand sanitizer, kita yang ngecekin suhu gitu di depan gitu. Jadi menurut saya itu sangat penting gitu ya, walaupun kelihatannya halah kecil nembak suhu ya wes 36,5, 36,3 ya wes masuk kayak gitu doang. Tapi itu tuh menurut saya sangat-sangat penting ya, karena kan itu juga menjaga kesehatan kita yang masuk ke sini, supaya tidak ada virus-virus juga yang masuk ke sini gitu. Dan kita juga harus belajar gitu ya. Ada kisah dari Saul, kita sama-sama buka dalam 1 Samuel 9 ayat 1 sampai yang ke-4. Saya minta tolong Michael untuk bacakan 1 Samuel 9 ayat 1 sampai ke-4.
Ya, jadi di sini kita tahu ya bahwa Saul akan diurapi menjadi raja gitu ya. Saul di sini tuh awalnya dia itu cuman adalah pemuda biasa, yang dalam ayat kedua itu kan dijelaskan bahwa orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun di antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Di sini Saul itu anak dari Kis ya, yang tadi kita baca. Dalam ayat yang barusan kita baca itu ada kejadian di mana waktu itu ayah dari Saul itu kehilangan keledainya. Dan saat itu ayah dari Saul itu memberikan tugas gitu kepada anaknya Saul. Saul gitu kan. Ayah lagi kehilangan keledainya ayah nih. Tolong carikan keledai-keledainya ayah ini yang sedang hilang atau kemana gitu ya. Secara manusia kan kita kadang nyari barang yang barang kita sendiri yang hilang, yang tidak bergerak aja susah. Kadang-kadang itu ngedumel sendiri gitu ya. Aduh, di mana sih barangku? Kok bisa hilang gitu ya. Kadang itu kita bisa kesel-kesel sendiri gitu kan. Apalagi Saul yang mencari binatang yang bisa bergerak. Dia kan pasti mikirnya, aduh gak mungkin ketemu gitu kan. Secara manusia pasti gak mungkin ketemu lah keledainya jalan-jalan kemana-mana ya, mana kita tahu jalannya gitu ya. Tapi di sini kita harus belajar ya bahwa Saul itu sama sekali tidak bersungut-sungut, sama sekali tidak berbantah-bantahan dulu sama papanya kayak Pak aku nggak mau nyari, nggak mungkin ketemu salah, nggak mungkin. Saul tuh nggak seperti itu ya. Saul juga nggak ngomong Pak aku loh diciptakan di dunia ini bukan untuk mencari keledai gitu kan ya. Tapi kan Saul di sini dia tuh nggak berbantah-bantahan sama orang tuanya. Dia itu langsung taat dengan perintah yang diberikan sama ayahnya gitu ya. Sama seperti khotbahnya Syanita minggu lalu kalau nggak salah, itu tentang taat gitu ya. Kita tuh harus memiliki ketaatan sama seperti Saul gitu. Di sini dia tuh tidak mengatakan apa-apa, dia tuh langsung jalan menuruti kehendaknya dari papanya gitu ya, untuk mencari keledai-keledainya. Dia langsung taat dan dia itu langsung mengambil tanggung jawab, dengan sungguh-sungguh ia mencari keledai itu. Lalu ketika Saul sedang mencari, Tuhan itu melihat perbuatan Saul gitu ya. Dan Tuhan itu memberikan pesan kepada Samuel dalam 1 Samuel 9 ayat 15 sampai ke 17. Saya bacakan 1 Samuel 9 ayat yang ke-15. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian, besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin, sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu karena teriakannya telah sampai kepadaku. Dalam ayat ini terlihat ya bahwa Tuhan itu telah menyatakan kepada Samuel untuk Samuel itu mengurapi Saul untuk sebagai raja gitu ya. Singkat ceritanya, Samuel bertemu dengan Saul dan dia mengatakan kepada Saul gitu sesuai dengan perintahnya Tuhan dalam 1 Samuel 10 ayat yang ke-1. Saya bacakan 1 Samuel 10 ayat yang ke-1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Di sini Saul sudah
nobati sebagai raja gitu ya. Saul di sini dipilih oleh Tuhan ketika ia sedang melakukan tugasnya yang kelihatannya tuh mustahil, yang kelihatannya halah cuman nyari keledai, ketemu nggak ketemu pasti ya udah gitu ya. Tapi dari cerita Saul ini yang dapat kita pelajari gitu bahwa kuncinya kalau kita mau mendapatkan promosi dari Tuhan, kita mau untuk naik level dari Tuhan gitu ya, maka kita itu harus menentukan standar baru dalam kehidupan kita. Kita itu harus setia melakukan semua tugas tanggung jawab kita sekecil apapun itu. Mungkin kita melihat ya seperti di tempat ini gitu, misalnya kayak aqua di belakang gitu. Kalau misalnya aqua itu kosong gitu, ada mungkin Hendri atau mungkin siapa gitu tergerak hatinya untuk melakukan ngisi, oh kosong rek, tak isine sih, tak tanya ke Andre di mana aquanya gitu ya. Nggak perlu disuruh gitu ya, nggak perlu kita melihat, kita menunjukkan ke orang, aku loh pengen ngisi aqua iki gitu kan, nggak perlu seperti itu gitu ya. Mungkin kelihatannya kecil gitu ya, cuman ngisi air, tapi bagi singer, bagi WL itu tuh sangat besar gitu ya, manfaatnya, kegunaannya gitu ya. Kalau misalnya kita habis minum, kalau kita habis nyanyi, kalau kita habis bawa firman mungkin ya, itu kan pasti kan haus gitu ya, suara kita bisa serak kadang-kadang, gitu kan kita puji Tuhan gitu kalau misalnya ada yang ngisi minuman. Kalau kosong kan bingung ya, kita mau minum di mana. Kalau ke belakang pasti nanti dari mimbar Soerman tanya, ini Catherine mana ya, Catherine mana, pasti gitu. Padahal kita nyari minum gitu ya. Nah dari hal-hal yang terkecil itu aja Tuhan tuh perhitungkan semuanya gitu. Tuhan itu melihat ketulusan hati kita gitu ya, nggak perlu ditunggu disuruh-suruh, tolong isi ini, tolong ngecas baterai mic, mungkin nggak perlu seperti itu. Tapi kita punya kesadaran diri sendiri bahwa itu tuh sangat berjasa untuk orang-orang WL singer dan segala macam ya. Kan, terus misalnya kadang-kadang Ko Andre atau Suherman kan sekarang kan karena kita ibadahnya jam 6 gitu, pasti untuk kita datang, untuk kita bangun pagi, makasih Hen, untuk kita bangun pagi gitu ya, itu kan kadang-kadang susah gitu ya. Mungkin ada keluarga yang malas-malesan, mungkin ada yang mandinya lama gitu ya. Tapi kita disuruh on time gitu sama Suherman, semua pelayan-pelayan Tuhan tuh harus on time. Nah itu sebenarnya menurut saya pribadi, kita harus memiliki kesadaran dalam diri kita sendiri gitu ya. Kita harus memiliki kerinduan gitu dalam hati kita sendiri untuk datang on time gitu. Karena menurut saya kalau misalnya kita datang on time, kita tuh pasti bisa mempersiapkan diri kita lebih lagi. Kita berdoa dulu sama Tuhan, kita tenang, kita nggak perlu gerasa gerusu lari dari belakang ke depan dulu, terus salaman sama Suherman dan segala macem kayak gitu. Jadi kita harus punya kesadaran sendiri, mungkin ajak orang tua kita, ayo Pak, Mah lebih pagi lagi supaya kita sampai di gerejanya, kita bisa siapin hati dulu, tenangin hati dulu. Itu pasti lebih enak daripada kita gerasa gerusu gitu ya. Jadi sebagai ayat penutupnya di sini adalah Lukas 16 ayat yang ke-10. Mari sama-sama kita buka dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Saya bacakan ya, Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi ingat dalam kondisi-kondisi yang saat ini ya, banyak orang yang mungkin belum bisa beribadah, banyak orang yang mungkin merindukan, aduh aku pengen pelayanan, aku pengen berkumpul sama teman-teman di gereja, menjalin satu hubungan sama Tuhan lebih lagi.
itu pasti kondisi yang saat ini pasti ada banyak orang yang merasakan rindu ingin bergereja gitu ya. Karena di gereja itu kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Selain kita bisa merasakan hadirat Tuhan, kita juga bisa berkumpul sama saudara seiman kita di gereja gitu. Feel-nya itu beda kalau misalnya kita harus online dari YouTube aja, feel-nya itu pasti beda gitu ya. Rasanya itu kosong gitu ya. Habis nonton mungkin ya udah selesai, nggak ada ngobrol, nggak ada sharing, nggak ada bertukar pikiran gitu ya. Jadi kita tuh di sini harusnya bersyukur, kita tuh masih bisa beribadah, kita masih bisa melayani Tuhan. Tuhan tuh hanya mau memberikan tugas kepada orang-orang yang setia dan melakukan tanggung jawabnya dengan maksimal ya. Maka dari itu teman-teman yang saya kasihi, yang mungkin merasa saya tuh mendapatkan tugas ya cuman termogan gampang lah. Hanya diberikan tugas yang kecil, mungkin tugas yang sederhana seperti tadi nganu aqua dan segala macam. Ayo kita tuh punya hati untuk melakukannya tuh secara semaksimal mungkin. Jadi supaya kita itu bisa memuliakan nama Tuhan tuh dalam segala segi pelayanan kita. Walaupun itu cuma termogan, mungkin walaupun itu cuma nganu air, tapi saya yakin dan saya percaya Tuhan tuh perhitungan segalanya dan semuanya Tuhan tuh pasti akan memberikan balasan yang terbaik dan tepat pada waktunya Tuhan. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada Ko Andre. Shalom. Shalom. Ada sukacita. Amin. Haleluya. Yang diberkati Tuhan lambaikan tangannya. Katakan Tuhan Yesus baik. Nah, saya percaya